Halo saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang menceritakan di mana peradaban kera menjadi lebih maju sedangkan peradaban manusia berada di ambang kepunahan. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita saksikan keseruannya bersama-sama. Tapi sebelum itu, seperti biasa, persiapkan kopi dan sigaretek Anda agar suasana menjadi lebih enjoy. Enak banget anjing. Ini dia Kingdom of the Planet of the Apes. Film diawali dengan memperlihatkan seorang kera bernama Noah. Noah dengan kedua temannya yang bernama Anael dan Sona. Di mana ketika itu, mereka sedang mencari telur burung elang untuk suatu ritual di desanya. Mereka bertiga adalah pasukan dari klan elang, yang dimana klan itu bertujuan melatih elang untuk berburu. Dan akhirnya, mereka menemukan sarang elang dan berisi hanya 3 telur saja. Mereka tidak bisa mengambil semua telur itu, dikarenakan dalam tradisi mereka harus menyisakan 1 telur dalam 1 sarang. Jadi Noah memberikan kedua telur itu kepada Anael dan Sona. Setelah itu tidak sengaja Noah melihat sarang elang yang lainnya. Dengan cepat Noah pun melompat ke tebing untuk menghampiri sarang itu. Dan di saat Noah akan mengambil 1 telur, tiba-tiba induk elang datang dan menyerang Noah. Noah pun kaget dan terpeleset jatuh ke bawah. Untungnya Noah masih selamat dikarenakan tersangkut di ranting pohon. Tapi beruntungnya Noah mendapatkan 1 telur elang itu. Di perjalanan pulang mereka dikagetkan dengan sosok seorang manusia yang bersembunyi di balik pepohonan. Dengan penuh rasa penasaran mereka pun mengejar sosok itu sampai ke suatu goa, di mana mereka juga menemukan sehelai kain yang diduga milik manusia. Mereka pun membawa pulang kain itu. Yang dimana goa itu adalah perbatasan yang tidak boleh dilewati para kera pasukan elang. Singkat cerita mereka pun telah kembali ke desa. Di sana terlihat para kera sedang melatih para elangnya untuk berburu ikan. Kembali ke Noah yang sedang menemui sang ibu, dan ibunya menyuruh Noah untuk segera menemui ayahnya, yang dimana ayah Noah adalah ketua pasukan elang. Dengan terlihat bangga Noah menceritakan perjalanan untuk mengambil telur itu kepada ayahnya. Namun ayahnya melihat sehelai kain yang dibawa oleh Noah. Lalu ayahnya menyadari sesuatu bahwa kain itu adalah milik dari manusia. Dirasa kain itu akan berbahaya untuk desanya, ayah Noah menyuruh anak buahnya untuk membuang kain itu jauh dari desanya. Di suatu malam ketika Noah sedang enjoy, ia mendengar sesuatu di dapurnya. Lalu dengan segera ia pun mengeceknya. Tiba-tiba Noah dikejutkan dengan seorang manusia. Manusia itu pun menyerang Noah, sehingga memecahkan telur yang dibawa oleh Noah. Noah pun memutuskan untuk mencari telur lagi di malam itu, karena Noah tidak mau ritualnya tertunda. Dan akhirnya Noah pun pergi sendirian untuk mencari lagi telur itu. Ketika Noah sedang di perjalanan, Noah mendengar keributan dari kejauhan. Noah pun dengan perlahan menghampiri keributan itu, dan ternyata mereka adalah anak buah ayahnya yang telah disuruh untuk membuang kain itu. Mereka tewas dibunuh pasukan kera lain. Tidak jauh dari mayat anak buah ayahnya, Noah pun melihat pasukan kera bertopan di depannya. Ia pun segera bersembunyi. Pasukan kera bertopang itu terlihat sedang memegang kain yang berbau manusia, sehingga mereka memutuskan untuk mencari manusia itu. Tanpa disadari Noah telah meninggalkan kudanya, sehingga pasukan bertopeng menemukannya dan menjadikan suatu petunjuk. Lalu kuda Noah terbirit lari kembali ke desa dan para kera bertopeng itu mengejarnya hingga ke desa. Dirasa desanya terancam, Noah pun langsung berlari berharap akan tiba lebih awal dari pasukan kera bertopan. Namun ketika Noah sampai di sana,
Noah melihat desanya sudah dibakar dan pasukan elang diserang oleh kera bertopeng itu. Dikarenakan pasukan kera bertopeng berpikir bahwa pasukan elang yang sudah menyembunyikan manusia. Di mana saat itu Noah langsung menghampiri ayahnya dan membantu untuk menyelamatkan semua burung elangnya. Namun di saat itu juga panglima dari pasukan kera topeng menghampiri mereka dan dirasa mereka harus mempertahankan desanya. Pertarungan sengit pun tidak dapat dihindari. Dikarenakan panglima dari pasukan bertopeng itu sangatlah kuat, Noah bergegas untuk membantu ayahnya. Mas Noah terlepar dan berpegangan pada sehelai tali. Lalu panglima itu memotong talinya, sehingga Noah pun terjatuh tak sadarkan diri. Keesokan harinya ketika Noah sadarkan diri, betapa kagetnya ia melihat desanya yang telah hancur. Di mana saat itu semua pasukan elang dan ibunya telah diculik oleh pasukan kera bertopeng, ia juga melihat ayahnya yang telah mati dibunuh. Setelah itu Noah memakamkan mayat ayahnya dan ia berjanji akan membawa klannya kembali ke desa. Dan di saat itu Noah pun pergi menaiki kuda untuk mencari keberadaan para kera bertopeng itu. Dan di tempat ini Noah diperlihatkan bekas bangunan tua peradaban manusia, yang dimana saat itu juga Noah menemukan selimut ibunya. Karena dirasa hari mulai gelap, Noah pun berhenti untuk beristirahat sejenak. Keesokan harinya di saat Noah terbangun, ia dikejutkan dengan seekor elang milik ayahnya yang telah mengikutinya. Singkat cerita, Noah pun melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba Noah terperosok ke dalam sebuah bangunan. Dan di tempat itu Noah dipertemukan dengan seekor orang utan bernama Raka. Raka mengira bahwa Noah adalah anggota dari pasukan kera bertopeng, karena di mana pada sebelumnya Noah membawa tongkat pasukan kera bertopeng yang ia temukan. Noah pun menjelaskan semua kepada Raka, yang di mana teman Raka juga dibunuh oleh pasukan kera bertopeng. Raka menunjukkan sebuah buku kepada Noah, dan Raka menjelaskan kepada Noah di mana buku itu adalah sebuah simbol yang mana di zaman Sesar mereka dapat membacanya. Lalu Noah pun bertanya kepada Raka, siapa Sesar itu sebenarnya? Raka pun menjawab, Sesar adalah pemimpin yang mengajarkan para kera jauh, di mana saat para kera belum bisa berbicara. Sesar selalu menyuruh para kera untuk selalu membantu dan tidak saling membunuh satu sama lain. Tetapi di saat semua klan telah terpecah belah, para kera pun mengabaikan itu. Raka pun menceritakan kepada Noah bahwa Sesar adalah sebuah ekor kera yang dulunya dibesarkan oleh manusia. Dulu manusia dan kera selalu hidup berdampingan. Singkat cerita, setelah itu Noah dan Raka dikejutkan dengan melihat seorang wanita, yang dimana wanita itu telah mengikuti Noah. Karena Raka merasa penasaran dengan manusia, akhirnya dia memutuskan untuk ikut dengan Noah untuk mencari pasukan topeng. Di malam harinya, ketika mereka beristirahat, wanita itu telah kembali menghampiri mereka berdua. Lalu Raka melempar buah kepada wanita itu karena wanita itu terlihat sedang kelaparan. Raka juga memberikan wanita itu selimut untuk menghangatkan badannya. Keesokan harinya Raka dan Noah memutuskan untuk mengajak wanita itu ke perjalanannya. Dalam perjalanan mereka diperlihatkan dengan sekelompok zebra yang sedang minum, dan wanita itu juga melihat sekelompok manusia primitif di sana. Karena Noah berpikir bahwa manusia itu telah menemukan jenisnya, ia akan meninggalkannya dan melanjutkan perjalanannya, sedangkan Raka lebih memilih untuk tinggal dengan wanita itu. Namun setelah Noah pergi, tiba-tiba pasukan kera bertopeng datang untuk menangkap dan membunuh para manusia.
Sedangkan wanita tadi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak. Noah yang melihat itu langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Pasukan topeng terus mengejar wanita itu. Dengan cepatnya Noah menghampiri wanita itu dan membawanya. Raka pun datang untuk membantu mereka. Singkat cerita, mereka pun melepaskan kudanya untuk mengalihkan perhatian para pasukan topeng. Setelah itu, mereka memutuskan untuk beristirahat dan wanita itu menceritakan siapa dirinya sebenarnya, yang ternyata wanita itu hidup seorang diri karena di saat itu keluarganya tewas dibunuh pasukan kera. Dan wanita itu pun tahu kemana para pasukan topeng membawa ibunya dan pasukan elang, yaitu ke suatu tempat di dekat sungai. Lalu wanita itu pergi untuk menunjukkan di mana tempat ibu dan pasukan elang diculik. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan suatu jembatan yang dibangun oleh para kera. Tiba-tiba mereka kembali dikagetkan dengan munculnya pasukan topeng di depan mereka. Lalu pasukan topeng menyerang mereka seketika wanita dan Raka terjatuh ke sungai dan tersangkut di jaring, sedang Noah telah ditahan. Pasukan kera pun memotong tali jaring yang dimana Raka tersangkut. Dan akhirnya Raka pun hanyut dan isdet. Noah dan wanita itu pun ditangkap lalu mereka dibawa ke markas pasukan kera itu, yang dimana markasnya terletak di sebuah bangkai kapal besar di pinggir pantai. Di sana diperlihatkan dengan raja pasukan topeng yang bernama Proximus, yang dimana Proximus sengaja menculik pasukan klan lain, hanya untuk mempekerjakannya, agar mereka dapat membuka sebuah berangkas yang ada di markasnya. Di sana wanita itu dibawa ke sebuah ruangan, yang dimana terdapat seorang lelaki yang bernama Trepatan. Sedangkan Noah bertemu dengan temannya Sona. Setelah Sona membawa Noah bertemu dengan ibunya, tiba-tiba Proximus menyuruh semua kera agar berkumpul. Lalu ia dengan gagahnya berdiri di atas menara dan berkata bahwa dirinya adalah Kesar. Setelah itu Proximus menyuruh semua pekerja untuk membuka berangkas itu dengan cara menariknya dengan bahan peledak. Namun sayangnya berangkas itu masih saja tidak bisa dibuka. Di sisi lain wanita itu menghampiri Trepatan dan bertanya kenapa dia bisa berada di sini. Ternyata dulu Trepatan pernah diselamatkan oleh Proximus. Sebagai balasannya Trepatan pun rela menjadi anak buahnya. Proximus mengajak Noren, Trepatan, dan wanita untuk acara makan-makan. Itu dilakukan bertujuan agar Proximus dapat mengetahui siapa dan dari mana wanita itu sebenarnya. Yang dimana sebenarnya tujuan wanita itu mengikuti Noah hanyalah bertujuan untuk mengetahui berangkas itu berada, karena terbukti wanita itu membawa sebuah peta yang lokasinya bertitik di berangkas itu. Proximus lalu berkata kepada Noah, manusia itu tidak dapat dipercaya karena manusia lebih pintar daripada kera, jadi mereka akan melakukan apapun demi keuntungan sendiri. Setelah acara makan selesai, Noah pun menjadi bingung karena Proximus menghancurkan pasukan klan elang dikarenakan ia ingin menyalahgunakan kekuasaannya demi ambisinya. Seketika itu Noah teringat kepada perkataan Rakel, yang dimana saat itu ia mengatakan bahwa kekuasaan Proximus saat ini bukanlah yang diajarkan oleh Kesar. Noah pun berpikir untuk segera melepaskan pasukan elang dari kekuasaan Proximus. Di malam harinya Noah pun menghampiri wanita itu dan bertanya, apa tujuanmu sebenarnya? Lalu wanita itu berkata jujur, sebenarnya ia mengikuti Noah hanya bertujuan untuk mencari buku di berangkas itu, yang dimana buku itu bisa memulihkan komunikasi peradaban manusia. Dengan penasaran Noah pun bertanya lagi, apakah benar dulu manusia dan kera bisa hidup berdampingan? Wanita itu menjawab bahwa dulu sebelum suatu virus yang bisa membuat kera berbicara, mereka hidup damai berdampingan.
Dengan perkataan jujur wanita, akhirnya Noah pun bersedia untuk membantu si wanita menemukan buku itu dengan syarat ia juga harus membantu Noah membebaskan klan Elang. Akhirnya mereka pun bekerja sama. Noah mengajak Sonal dan Anaya untuk meledakkan bendungan itu dengan bahan peledak. Di saat mereka akan memasang bahan peledak, Trepatan pun datang dan berkata itu hanya akan sia-sia dan hanya akan membuat Proximus semakin marah. Trepatan pun juga mengatakan ia akan mengatakan itu kepada Proximus dengan segera si wanita mencekik Trepatan dari belakang. Karena tidak ada jalan lain, dengan terpaksa wanita itu membunuh Trepatan. Setelah itu mereka melanjutkan rencana untuk mengambil buku di brankas dengan cara memanjat tebing curam. Dengan berusaha keras mereka pun sampai di brankas itu berhasil masuk ke dalam. Mereka pun mencari buku yang dimaksud oleh wanita itu dan tidak butuh waktu lama akhirnya mereka menemukannya. Buku yang dimaksud ternyata itu adalah benda semacam harddisk. Di sisi lain di saat Noah sedang menunggu wanita itu, ia menemukan buku bersejarah, di mana di dalamnya menggambarkan suatu peradaban manusia yang hidup berdampingan dengan kera. Setelah itu mereka pun bergegas untuk pergi. Sialnya Proximus sudah menunggu mereka di depan pintu brankas itu. Lalu Proximus berpikir bahwa Noah telah mengkhianatinya. Proximus langsung menyandra Anaya dan menyuruh Noah membunuh si wanita itu. Dengan segera wanita itu pun menembak kera yang menyandra Anaya. Proximus berpikir wanita itu akan menjadi ancaman dan membahayakannya. Dia pun menyuruh wanita itu pergi dan melepaskannya. Karena di dalam sana masih terdapat banyak senjata, wanita itu pun berlari dan berpikir untuk meledakkan bendungan itu tanpa harus menyelamatkan terlebih dahulu klan Elang. Dan akhirnya bendungan pun jebol. Di saat itu juga Noah berusaha menyelamatkan semua pasukan klan Elang agar bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Tidak disangka Proximus juga berhasil selamat dari kejadian itu. Ia pun langsung mengejar Noah ke atas kapal. Lalu mereka pun bermain kejar-kejaran sehingga membuat si Proximus terjepit salah satu pipa. Dan akhirnya Noah dan pasukan klan Ela bisa dievakuasi ke tempat aman. Sialnya si Proximus itu ternyata masih hidup. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Dengan kejamnya Proximus menghajar Noah habis-habisan dan membuat Noah hampir mati. Di saat Noah akan dibunuh, ia pun mencoba memanggil semua elang ayahnya dengan suatu nyanyian. Semua pasukan elang ikut bernyanyi, sehingga elang itu semakin banyak dan menyerang si Proximus hingga ia terjatuh ke bawah. Lalu Proximus is dead madodet tak kodet-kodet. Setelah itu Noah beserta pasukan elang kembali pulang ke desa untuk membangun desanya kembali. Mereka pun membangun desa itu kembali dan terlihat wanita itu mendatangi Noah untuk berpamitan. Noah mengatakan kepada wanita itu dia mempercayai kalau dulu manusia bisa hidup berdampingan dengan kera. Wanita itu pun hanya bisa diam. Lalu Noah pun memberikan kalung Raka kepadanya. Di akhir cerita Noah pun menjadi seorang pemimpin di desa itu, lalu mereka hidup damai sentosa dan bahagia. Sedangkan wanita itu terlihat sedang menuju ke suatu tempat, yang tempat itu adalah kumpulan para manusia yang masih mempunyai akal dan pikiran normal. Ternyata sebuah harddisk yang berhasil ia bawa berguna untuk menghidupkan sebuah sistem komunikasi manusia. Dan akhirnya para manusia pun dapat berkomunikasi dengan satu sama lain.
Dan film pun selesai. Kadang hati selalu mendebu-debu ingin tahu sesuatu, dalam hati bertanya-tanya kembali. Bagaimana jadinya jika Noah menikah dengan wanita itu? Keturunan seperti apakah yang akan dihasilkan? Saya MK Mofis undur diri dari hadapan saudara-saudara sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan nama dan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.